warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala sahibi syafa'ah wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dhabil hasanat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al hadis amma ba'du. Hadratul ulama, para alim, para ulama, para habaib, para imam, para pengurus masjid dan pengurus surau dari manapun, dan utamanya pengurus Masjid Qudsi yang kami hormati, para hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh Nur Sobah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, merupakan nikmat yang sangat besar dianugerahkan kepada kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri dengan melaksanakan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Di antara perintahnya adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwa mencari ilmu itu hukumnya sangat wajib bagi setiap orang Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Oh, ada jelas soal ini. Berapa kali? Ini ada. Oh, dekat ada. Alhamdulillah, dengan kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan berkahnya, terutama pada saat ini kita masih dalam bulan Rajab. Maka kita pada pagi hari ini akan membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Mohon maaf tadi agak terlambat karena saya salah mengambil kitab. Kitab ini sudah saya siapkan tadi malam di atas lemari. Ternyata tadi malam habis tahajud nih lupa, belum masuk tas nampaknya. Keliru kitab lain. Ya, sebenarnya semua kitab itu bagus agar mengena. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tentang masalah bulan Rajab, seputar bulan Rajab. Untuk kelanjutan, karena tinggal sedikit lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Rajab, akan masuk pada bulan Sya'ban, sehingga setelah bulan Sya'ban kita akan kedatangan tamu yang amat mulia, yakni datangnya bulan suci Ramadan. Untuk itu, sebelum kami lanjutkan materi ini, marilah kita berdoa sejenak. Kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah, kemudian awal surat Al-Baqarah, dan sebagaimana biasa kita istiqomahkan membaca sholawat Sultan Mahmud yang fadilah keutamaannya sekali baca sama dengan 100.000 kali. Maka kita awali dulu dengan membaca suratul Fatihah dan doa. Ridallahu ta'ala bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi badil kiram syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كلمات الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كرم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد حروف كلام الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد قدر الأمطار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد رمل الغفار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد الحبوب والثمار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد من لم يصلي عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته والأئمة المهديين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين ولطاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأراضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda, ra'aitu lailatal mi'raj naharon ma'u ahla minal asal wa abrada minal salji wa adyabu minal miski. Wa qultu li Jibril liman hadha qala liman shalla 'alaika fi Rajab. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda,
Saya melihat ketika malam Mi'raj, yaitu ketika Rasulullah dinaikkan keluar angkasa hingga ke Sidratul Muntaha dalam rangka menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Pada bulan Rajab ini, di mana-mana akan kita peringati peristiwa Isra dan Mi'rajnya, karena Isra dan Mi'raj adalah merupakan salah satu mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah SAW. Maka di dalam perjalanan beliau ketika Isra Mi'raj pernah melihat naharon ma'ahu akhla minal asal wa abradu minas salji wa adyabu minal miski. Saya melihat sebuah bengawan yang airnya lebih manis daripada madu dan lebih sejuk daripada es dan lebih wangi daripada minyak misik. Saya lihat sebuah bengawan kok aneh sekali, artinya airnya sangat manis daripada madu, kemudian lebih sejuk daripada es, lebih wangi daripada misik. Fakultu li Jibril liman hada. Kemudian saya bertanya kepada malaikat Jibril, untuk siapa bengawan ini wahai malaikat Jibril? Qala liman shalla alaika fi Rajab. Kata malaikat Jibril, bengawan ini untuk orang yang membaca sholawat kepada engkau pada bulan Rajab. Pada bulan ini kita banyak-banyak membaca sholawat. Saya tadi sebelum subuh sudah mendengar di masjid ini terkumandang suara sholawat. Jadi inilah bagian daripada yang insya Allah nanti akan mendapatkan sungai Bengawan yang airnya lebih manis daripada madu, lebih sejuk daripada es, dan lebih wangi daripada misik. Amin Allahumma amin. Intinya para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita perbanyak membaca sholawat untuk Nabi SAW untuk meningkatkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Wa an Muqaddil radhiyallahu anhu annahu qala fi wara'i jabali Qaf ardun bayda turabuha kal fidda sa'atuha mislud dunya sab'a marrah mamlu'atun minal malaikah law suqitat ibratun la saqatat alaihim wa biyadi kullin minhum liwa'un maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya sebuah hadis diceritakan dari Muqatil radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah bahwa di gunung di belakang gunung Qaf ada gunung namanya Gunung Qaf ya. Itu ada bumi yang putih sekali debunya, bagaikan perak, debu tapi putih seperti perak. Kalau debu di sini kan ada yang putih, ada yang kuning ya. Tapi ada debu yang di belakang Gunung Qaf, debunya putih bagaikan perak, yang luasnya mislud dunya sab'a marrah. Luas tempat itu sama dengan dunia 7 kali lipat. 7 kali lipat dunia. Berarti bukan di alam dunia ini tentunya. Kan waktu Kanjeng Nabi Mi'raj begitu
melihat gunung, di belakang gunung Qaf ada bumi yang debunya putih bagaikan perak. Kemudian luasnya 7 kali lipat dunia ini, yang semuanya mamlu'atun minal malaikah, semuanya penuh dengan para malaikat-malaikat. Sehingga kalau diibaratkan saking penuhnya malaikat, seandainya jarum jatuh di situ maka akan mengenai malaikat tersebut, saking penuhnya para malaikat. Sepenuh-penuh masjid ini, seandainya ada jarum jatuh tidak mengena kita mungkin ya, karena saking rapatnya malaikat-malaikat yang ada di bumi belakang Jabal Qaf, gunung Qaf itu, seandainya ada jarum satu pun yang jatuh maka akan mengena malaikat tersebut. Wa biyadi kullin minhum liwa'un maktubun alaihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, sebanyak-banyak malaikat itu, tangan-tangan malaikat itu membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi membawa bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yajtami'una kulla lailati jumu'ah min Rajab. Malaikat-malaikat itu berkumpul berjamaah setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat berkumpul di bulan Rajab di sekeliling haula Jabal Qaf, di sekeliling gunung Qaf. Malaikat berkumpul dengan mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yatadarra'una bisalamah li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam wa yaquluna rabbana arham ummata Muhammadin wa la tu'adzibhum wa yastaghfiruna wa yatadarra'una ila subhi wa yaqulullahu ta'ala ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Semua malaikat yang kumpul pada malam Jumat tersebut di sekeliling gunung Qaf dengan mengibarkan bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini semuanya berdoa, mendoakan supaya umat Nabi Muhammad ini disayangi. Rabbana arham ummata Muhammadin. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Ini doanya para malaikat-malaikat yang berkeliling di sekitar gunung Qaf yang mengibarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi supaya kita umat-umat Nabi Muhammad ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tu'adzibum, dan jangan engkau siksa mereka umat-umat Nabi Muhammad. Maka beruntung sekali kalau kita sekalian diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Didoakan malaikat supaya dirahmati oleh Allah. Didoakan oleh malaikat supaya tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin insya Allah kalau benar-benar umat Nabi Muhammad pasti dirahmati oleh Allah dan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak disiksa di dunia ini dan tidak disiksa lebih-lebih di akhirat nanti. Walaupun sekarang lagi viral ya, masalah virus corona dan lain sebagainya ya, tetapi
kalau kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak disiksa oleh Allah baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat nanti, insya Allah kita akan selamat. Mudah-mudahan khususnya Kayong Utara akan dijauhkan dari virus corona dan umumnya se-Indonesia ini. Amin Allahumma amin. Ya, termasuk sedunia inilah, terutama di Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, sehingga orang-orang yang sedang ibadah umroh tidak terganggu. Jadi perkenankan untuk tawaf langsung di depan Ka'bah. Karena kalau kita lihat sekarang ini karena virus, takut virus. Nah, ini Ka'bah masih dibatasi, tidak boleh memegang Ka'bah, apalagi mencium Hajar Aswad. Mungkin karena takut virus begitu. Ini karena takut virus. Doa malaikat selain umat Nabi Muhammad dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disiksa. Kemudian wa yastaghfiruna wa yatadarruna ila subhi. Semuanya mohonkan ampunan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan malaikat itu memohonkan ampunan? Sampai datangnya waktu subuh setiap malam Jumat di bulan Rajab sampai subuh. Lah subuh berhenti sudah. Nah, jadi malam itu sampai waktu subuh. Doakan supaya umat Nabi Muhammad dirahmati, mendoakan supaya umat Nabi Muhammad tidak disiksa, dan mendoakan supaya umat Nabi Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa malaikat, karena malaikat-malaikat itu kan tidak mempunyai dosa, sehingga doanya langsung diijabahi oleh Allah. Wa yaqulullah ta'ala ya malaikati wa izzati wa jalali qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, demi kemuliaanku, demi keagunganku, aku benar-benar sudah mengampuni umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keutamaan di bulan Rajab. Makanya khusus bulan Rajab ini malaikat-malaikat mendoakan kepada umat Nabi Muhammad itu di sekitar Gunung Qaf. Ya, Gunung Qaf. Saking ramainya para malaikat, kalau diibaratkan ada satu jarum pun yang jatuh pasti mengenai malaikat itu. Saking banyaknya malaikat yang mendoakan. Maka di malam Jumat bulan Rajab, apalagi harinya, malamnya termasuk afdalul lail. Ya, karena setiap malam itu ada yang lebih afdal. Yang lebih afdal adalah malam Jumat. Itu afdalul laili lailatul jumu'ah, lailatul jumu'ah, afdalul dzikri la ilaha illallah. Utama-utamanya malam adalah malam Jumat. Dan utama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Jadi karena malam itu ada malaikat yang mendoakan kepada umat Nabi Muhammad. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengagungkan bulan Rajab, baik dengan amal ibadah puasa, amal ibadah zikir, memperbanyak sholawat, ya, termasuk menghadiri majlis-majlis taklim. Ini kan termasuk bagian daripada mengagungkan kalimah-kalimah Allah. Tadi ada anak-anak SMA di masjid. Saya mau mengajak, sebenarnya mengajak itu bagus, ya. Karena man dalla 'alal khair kafailihi. Barang siapa menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan. Gitu.
Cuma mungkin anak-anak ini agak ada kegiatan, ada guru pembimbingnya, jadi mungkin ada kegiatan sendiri, jadi saya tidak mengajak. Tapi sebaiknya setelah majelis-majelis seperti ini, baik ada pengajian, peringatan Isra Mi'raj nanti, kita kabarkan kepada saudara-saudara kita supaya mereka tahu. Karena kalau tidak dikabarkan mungkin tidak tahu. Insya Allah nanti di Masjid Agung akan mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj pada tanggal berapa? 24 malam, Selasa malam Rabu. Insya Allah yang akan dihadiri oleh Daeng Safari. Setia Daeng Safari. Dari Bone. Iya. Dari Bone, Sulawesi. Ada yang Septiar Safaring dari Bone, Sulawesi. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghadiri. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Pak Daeng Kacok pun juga bisa hadir ya. Karena sama-sama daengnya, nanti kalau tidak hadir dicari. Ya. Para jamaah sekalian, sambil diminum dulu kopinya, saya juga tak minum dulu. Kita mauquf sejenak, silahkan menanyakan mungkin yang belum jelas yang saya sampaikan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan tentang amalan-amalan di bulan Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 20, dan tanggal 20 sampai 30. Ada amalan yang tertentu. Setelah itu apakah dalam Jumat itu ada istighfar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amalan-amalan di bulan Rajab itu banyak sekali ya. Yang kami sampaikan kemarin seperti sholat sunnah 20 rakaat setelah maghrib misalnya ya, setelah maghrib sholat 20 rakaat, kemudian setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Itu juga bagian daripada amalan di bulan Rajab, termasuk menghidup-hidupkan malam pertama di bulan Rajab, maka dosanya akan diampuni oleh Allah seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya, dan hatinya tidak mati ketika semua hati mati, dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kebaikan di atas kepalanya, sehingga banyak kebaikan-kebaikan yang diperoleh oleh orang yang menghidup-hidupkan malam pertama di bulan Rajab. Termasuk barang siapa yang sholat 20 rakaat ya setelah maghrib sebelum isya, maka Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindunginya, termasuk menjaga dan melindungi keluarganya dari bala dunia dan bala akhirat. Nah, kesimpulannya di bulan Rajab ini banyak sekali amalan-amalan, termasuk membaca sholawat tadi. Banyak-banyak membaca sholawat pada malam Jumat misalnya, karena pada malam Jumat banyak sekali malaikat-malaikat yang berkumpul di sekitar Gunung Qaf yang mendoakan supaya umat Nabi Muhammad dirahmati, yang mendoakan supaya umat Nabi Muhammad diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak ulama-ulama yang menyusun amalan-amalan ya, termasuk ada amalan banyak-banyak membaca istighfar,
termasuk amalan melakukan sholat taubat dan lain sebagainya. Seperti di Jawa Timur, di Malang itu ada pondok tertua di Malang yang dibangun sejak zaman Belanda dulu. Ini setiap bulan Rajab ribuan jamaah dari mana-mana, bukan dari Jawa Timur saja, bahkan sampai Jawa Tengah, Jawa Barat, itu mengadakan namanya taubatan. Jadi semua seperti mondok, karena beberapa hari di sana, beberapa hari, termasuk sudah disiapkan fasilitas khusus untuk jamaah-jamaah dari luar, termasuk pengamalan Torekoh Torekoh Kholwatiyah yang mursyidnya adalah Kiai Muhammad Said almarhum. Ini termasuk delegasi kesayangan Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang pernah didelegasikan ke luar negeri, termasuk ke Jerman. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Said. Itu di pondoknya kalau bulan Rajab ini penuh dengan jamaah dari mana-mana. Ini melakukan istighfar, membaca sholawat, zikir, sholat tobat, sholat tasbih, begitu. Jadi intinya semua amalan-amalan yang dilakukan di bulan Rajab ini sangat baik. Jadi utamanya adalah karena bulan Rajab adalah bulan pengampunan, kita banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dalam sebuah hadis itu Kanjeng Nabi saja yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, yang sudah maksum, ini tiap hari tidak kurang dari 100 kali membaca istighfar. Sampai-sampai Nabi bersumpah, demi Allah saya tidak kurang membaca setiap hari, tidak kurang membaca istighfar dari 70 kali. Ada yang 70 kali. Kalau 70 kali itu sampai-sampai Nabi itu bersumpah, wallahi, demi Allah saya setiap hari tidak kurang membaca istighfar sebanyak 70 kali. Begitu. Maka amalan-amalan yang disusun oleh para ulama-ulama banyak sekali. Artinya dari tanggal 1 sampai tanggal sekian, mungkin ada dalam kitab-kitab Banjar atau kitab-kitab Melayu atau kitab manapun yang disusun oleh para ulama itu semuanya ada dasar yang benar. Baik, kita lakukan. Mungkin begitu Pak Haji Yusuf. Barangkali yang lain silakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Wakila inna Rajab ba'da ma yamdi biyas'udu ila sama. Wa yaqulu Allah Ta'ala ya syahri hal yuhibbunaka wa yu'adzimunaka. Diceritakan bahwa bulan Rajab itu setelah nyampe kemudian naik ke langit, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai bulanku, apakah ada yang mencintaimu? Apakah ada yang mengagungkanmu? Begitu. Ini bulan itu ditanya oleh Allah. Makanya kalau bulan ya satu bulan ini sudah selesai, sudah habis, nanti sampai masuk bulan Sya'ban, ini bulan itu ditanya oleh Allah, wahai bulanku, apakah ada yang mencintaimu? Apakah ada yang mengagungkanmu? Artinya mengagungkan dengan mengisi amal-amalan tersebut, amal ibadah. Mencintai bulan Rajab artinya mengisi amal-amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan Rajab ditanya fayaskutu wa la yatakallam.
hatta yas'alu saniyan wasalisan. Bulan Rajab ditanya oleh Allah, diem saja sampai Allah mengulangi pertanyaan 2 kali sampai 3 kali. Hei Rajab, apakah ada orang yang mencintaimu? Apakah ada orang yang mengagungkanmu? Ibaratnya seperti itu. Adakah yang mencintaimu dan mengagungkanmu? Summa yaqulu ilahi anta sattarul uyub amarta khalqaka bi ayasturu uyuba ghairihim. Wahai Tuhanku, Engkau telah menutupi aib. Engkau telah perintahkan makhluk Engkau untuk menutupi aib orang lain. Jadi bulan Rajab ini mau menyampaikan yang sebenarnya ini agak-agak tidak nyaman gitu. Kayaknya sebenarnya sih masih banyak yang belum puasa. Sebenarnya sih masih banyak bulan Rajab ini yang biasa-biasa saja gitu. Sebenarnya begitu. Tapi bulan Rajab ini mau menjawab ini kayak tidak nyaman gitu. Jadi ditutupi sebenarnya aib-aib manusia ini. Oleh karena itu, wasamani rasulika asamu ana sami'tu ta'atahum walam asma' maksiatahum. Kata bulan Rajab, saya hanya mendengar ketaatan mereka. Saya hanya mendengar ketaatan mereka, mendengar istighfar mereka, mendengar zikir mereka, mendengar sholawat mereka dan lain sebagainya. Dan tidak pernah mendengar maksiatnya, kata bulan Rajab. Maka bulan Rajab ini disebut dengan bulan asom, bulan yang buta dan tuli gitu loh. Maka apa itu, tidak melihat kejelekannya tetapi melihat kebaikannya, kebaikan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bulan Rajab itu disebut bulan yang tuli, maksudnya begitu. Tidak mau membuka aib manusia, yang dibuka adalah kebaikannya dan ketaatannya saja, begitu. Kemudian summa yaqulu ta'ala anta syahri mu'ibun asammun ibadi mu'ibuna qiblatahum ma'ayubihim bihurmatika kama qabaltuka wa anta mu'ibun wa aghfiru lahum binadamati wahidah fika wala naktubu lahumul ma'asi fika. Artinya engkaulah bulan yang buta, tuli, artinya tidak mendengarkan kemaksiatan dan tidak melihat kemaksiatan, selalu menutupi aibnya manusia. Maka dengan demikian kami mengampuni dosa-dosa mereka sebab kemuliaan bulan Rajab, begitu. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Rajab ini intinya kita marilah bersama-sama untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur kita diberkahi hingga datangnya bulan Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat melaksanakan ibadah dengan khusyuk dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, mungkin apa yang kami sampaikan perlu ditanyakan atau diperjelas, kami persilakan. Baik.
Tidak ada ya. Satu hadis lagi kami lanjutkan. Mohon maaf kami tidak membahas yang lain, hanya khusus bulan Rajab saja. Dari beberapa keutamaan bulan Rajab. Ruwiya fil khabar idza kana yaumul qiyamah yunadi munadin ainar rajabiyuna fayakhruju nurun fayatabi'u Jibril wa Mikail alaihi salatu wassalam dzalikan nur wa yatabi'u rajabiyuna summa yamuruna ala sirat kal barqil khatib summa yasjuduna lillahi ta'ala syukran litajawuzi misirat wa yaqulu ta'ala ayyuhar rajabiyun irfa'u ru'usakum al-yawm qad qadaitumuz sujud fid dunya fi syahri irtakhilu ila manazilikum. Yang kesimpulannya bahwa nanti pada hari kiamat itu ada sebuah panggilan di mana orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab maka akan keluar cahaya yang diikuti oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab tersebut melewati jembatan Siratal Mustaqim. Melewati jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Kemudian langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersyukur bisa lolos melewati jembatan Siratal Mustaqim. Sebagai tanda syukur akhirnya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab, "Irfa'u ru'usakum al-yaum qad qadaitumuz sujud fid dunya fi syahri." Angkatlah kepalamu kata Allah pada hari ini. Kalian sudah bersujud ketika di dunia pada bulanku, yakni bulan Rajab. Kembalilah ke tempatmu, yaitu di surga. Artinya karena saking senangnya bisa orang-orang yang menghidupkan bulan Rajab itu akan mempermudah besok ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim. Ini orang-orang yang menghidupkan amalan-amalan di bulan Rajab, begitu. Mungkin demikian Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, insya Allah kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut di pertemuan berikutnya, insya Allah di Masjid Al-Hikmah. Insya Allah pengurusnya ada ya. Oh ya Pak Syedi, ada di Masjid Al-Hikmah ya, insya Allah. Mudah-mudahan minggu depan kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di pertemuan berikutnya di Masjid Al-Hikmah. Mari kita sejenak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab Sya'ban ini diberkahi oleh Allah dan disampaikan umur kita pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa amalan salihan, amalan maqbulan. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman, zidni
علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا عملا مقبولا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ندم أحوالنا وحسن أحوالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام بجميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير اللهم بعدنا من الشر والعصيان اللهم إنا نعوذ بك من الجهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا محاول الحال والأحوال حول حالنا إلى أحسن حال اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال وفقنا لنية الخير في جميع الأقوال والأحوال اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وقت النزاع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.